Pernah kepikiran gak sih soal program bantuan sosial dari pemerintah? Di satu sisi kedengarannya bagus ya, kayak jaring pengaman yang siap menolong mereka yang membutuhkan. Tapi di sisi lain ada juga yang khawatir ini malah bisa jadi semacam perangkap. Nah hari ini kita akan coba bedah dua sisi dari koin ini. Apakah ini investasi atau justru jebakan? Dan ini langsung membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kalau ada program pemerintah yang dilabeli gratis, emangnya beneran gratis tanpa ada biaya sama sekali? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sisi yang paling optimis dulu ya. Gimana kalau kita melihat bantuan sosial ini bukan sebagai beban, tapi justru sebagai sebuah investasi yang super strategis buat masa depan kita semua? Coba deh perhatikan kutipan ini. Cara pandangnya langsung berubah kan? Program makan siang gratis di sini dilihat bukan sebagai sedekah atau belas kasihan, tapi sebagai sebuah langkah yang udah diperhitungkan matang-matang. Ini soal investasi untuk fondasi bangsa yang lebih kuat. Kalau kita bedah lebih dalam, manfaatnya itu kayak efek domino loh. Anak-anak yang perutnya kenyang pasti lebih fokus belajar. Kalau mereka fokus, angka putus sekolah bisa ditekan. Kesenjangan sosial pelan-pelan berkurang dan ujung-ujungnya kita punya generasi penerus yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Ini adalah sebuah siklus positif yang dampaknya luar biasa. Jadi, visi di balik ide investasi sosial ini sebetulnya mulia banget, menciptakan masyarakat yang lebih baik untuk semua. Tapi, pertanyaannya, apa ceritanya cuma sesederhana dan seindah itu? Nah, sekarang kita coba putar balik ceritanya. Kita akan lihat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, dengan satu prinsip ekonomi yang bisa mengubah cara kita melihat semua janji gratis tadi. Gak ada yang namanya makan siang gratis. Mungkin kedengarannya klise ya, tapi pepatah singkat ini adalah titik balik dalam pembahasan kita. Ini memaksa kita bertanya, loh kalau nggak gratis, terus siapa dong yang bayar? Jadi, istilah Tanstapel ini ternyata bukan cuma pepatah kosong, asal-usulnya itu dari barbar di Amerika zaman dulu. Mereka nawarin makan siang gratis yang isinya makanan asin-asin. Tujuannya apa? Ya biar pengunjungnya haus dan beli minum lebih banyak. Jadi, makan siangnya nggak beneran gratis kan? Biayanya itu tersembunyi di harga minumannya. Konsep ini membawa kita ke sebuah ide fundamental dalam ilmu ekonomi, biaya peluang atau opportunity cost. Gampangnya gini deh. Setiap Rp1 yang pemerintah pakai untuk satu program, itu artinya ada Rp1 yang nggak bisa dipakai buat hal lain. Entah itu buat bangun jalan, nambah rumah sakit, atau perbaiki sekolah. Selalu ada yang harus dikorbankan. Itulah biaya yang tersembunyi. Oke, itu kan teorinya. Gimana sih bentuk biaya tersembunyi ini kalau di dunia nyata? Nah, sekarang kita coba terapkan kerangka Tanstapel ini ke sebuah studi kasus yang konkret. Kita akan fokus ke Indonesia dan melihat lebih dekat program bantuan sosialnya yang kita kenal dengan sebutan Bansos. Pertama-tama kita lihat dulu skalanya. Coba bayangin, dari tahun 2014 sampai 2024, total anggaran untuk perlindungan sosial di Indonesia itu mencapai Rp3.663 triliun. Itu angka yang luar biasa besar. Tapi dengan anggaran sebesar itu, apa hasilnya sepadan? Ternyata target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan sampai 8% itu nggak tercapai. Realisasinya masih di 9,36%. Nah, ini contoh nyata dari biaya peluang tadi. Sumber daya yang masif sudah dikeluarkan, tapi tujuan utamanya meleset. Jelas ini menimbulkan pertanyaan besar soal efektivitasnya. Dan biayanya nggak cuma soal uang. Justru yang lebih mengkhawatirkan itu biaya sosialnya. Laporan-laporan resmi menyebutkan adanya fenomena ketergantungan. Sebagian penerima jadi kurang termotivasi untuk bekerja, yang akhirnya malah mengikis kemandirian mereka. Bansos seolah cuma jadi penahan biar nggak jatuh lebih dalam, tapi bukan jadi tangga untuk naik kelas. Ironis banget kan? Niatnya mau mengatasi kemiskinan, tapi malah bisa melenggengkannya. Sekarang, kita sampai pada biaya yang paling tersembunyi dan mungkin yang paling berbahaya dari semuanya. Dimensi politik. Ini nih celahnya. Penelitian di banyak negara menunjukkan pola yang sama. Dana publik yang seharusnya untuk rakyat bisa disalahgunakan jadi alat kampanye. Politisi yang sedang berkuasa bisa aja tiba-tiba jor-joran menggelontorkan bantuan menjelang pemilu, seolah-olah itu program tulus, padahal tujuannya untuk mendongkrak popularitas. Nggak percaya? Lihat aja data dari Jawa Timur ini sebagai contoh. Perhatikan deh lonjakan anggaran hibah yang gila-gilaan di tahun 2012. Naiknya lebih dari 700%. Dan coba tebak, tahun 2012 itu tahun apa? Yup, tahun pemilu. Pola seperti ini bukan kebetulan, dan ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara siklus politik dan penyaluran dana bantuan. Dan penting untuk dicatat, ini bukan cuma terjadi di Indonesia loh. Riset global membuktikan kalau praktek ini terjadi di mana-mana, baik di negara demokrasi yang masih baru maupun yang sudah mapan. Ini masalah universal.
Oke, setelah kita bongkar semua masalah dan risikonya, terus gimana dong solusinya? Apakah kita harus berhenti total memberikan bantuan? Tentu tidak. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bergerak maju dari sekedar memberi bantuan menuju pemberdayaan yang sesungguhnya? Jadi jawabannya tuh nggak sesimpel baik atau buruk. Bantuan sosial itu ibarat pisau bermata dua. Kalau digunakan dengan tepat, bisa sangat membantu. Tapi kalau desainnya salah atau pengawasannya lemah, risikonya juga sangat besar. Kuncinya ada di keseimbangan. Nah, makanya para ahli menyarankan kita untuk menggeser fokus. Filosofinya bukan lagi cuma ngasih ikan, tapi ngajarin cara memancing. Artinya, programnya harus diarahkan untuk membangun kemandirian jangka panjang. Contohnya seperti pendampingan usaha, membuka akses ke modal perbankan, pelatihan skill sampai dukungan produktivitas. Metafora ini sepertinya paling pas untuk merangkum semuanya. Tujuan akhirnya adalah mengubah kebijakan sosial kita. Dari yang tadinya cuma berfungsi sebagai jaring pengaman untuk menangkap yang jatuh, menjadi sebuah batu loncatan yang bisa mendorong mereka untuk mandiri secara ekonomi. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan di awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita merancang sebuah jaring pengaman yang benar-benar menolong, tapi tanpa malah berubah menjadi perangkap yang menjerat? Ini tantangan besar, bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Terima kasih sudah menyimak.